Sisi kanan, sisi kiri, depan dan belakang hanya dinding dengan bunyi-bunyi alat. Tapi saya nggak tahu kenapa saya tidak takut. Tetapi pada malam hari itu juga, Bapak Ibu, di ruang ICU, pasti Bapak Ibu pernah lihat ini ya, infusnya, tahu. Ini infusnya kan selalu kita dapat, tetapi kemasan ini bukan kemasan yang saya lihat, tapi bentuknya, mereknya ini sama. Ya, nah karena ini setiap hari saya dapat infus ini. Pada saat yang benar-benar infus yang benar-benar saya melihat sinar kerahiman, itu ya saya nggak berdaya waktu itu, jadi mungkin udah kebuang, selalu diganti. Pada saat saya mau pulang, sekitar tanggal 18-an, saya ingat, saya harus bawa salah satu contoh ini, karena ini adalah bukti nyata, supaya saya mungkin bisa memperlihatkan seperti apa sih, gitu ya. Baik, infus ini tergantung di sebelah kiri saya pada saat saya di rumah sakit. Terbaring, nggak bisa tidur ya, saya posisi selalu duduk, 90 derajat, untuk bisa bernafas. Nah, Bapak Ibu, infus ini kan seperti ini bentuknya, ada airnya, cairan, sorry. Nggak tahu gimana. Tiba-tiba malam itu, malam pertama saya di ICU, di mana kondisi saya sebenarnya juga hanya telepon kepada suami dan anak, bahwa dengan kondisi tertutup dengan oksigen, alat, saya hanya bisa mengatakan, saya pakai kode ya, saya mau dikirim ke ICU. Itu yang saya katakan. Dan pada malam hari itu saya merasakan Tuhan hadir dalam sinarnya. Jadi, saat infus dipasang, nggak lama kemudian saya masih sendirian di ruang itu malam hari. Saya nggak tahu jamnya, saya nggak lihat karena saya nggak bawa jam. Tahu-tahu, infus ini naik ke atas, cairannya naik ke atas, sehingga terbelah di sini, menjadi begini, bisa kelihatan ya. Terus di sini belah lagi, tersekat seolah-olah. Sedangkan cairan yang banyak tuh di atas, yang bawahnya sedikit, masih ada air, ada sedikit, dan bergerak, kesedot. Terlihat sekali itu tersedot, gitu ya. Dan di sebelah kanan merah, sebelah kiri putih, bulat, bulat kecil segini, dan yang sebelah kanan dan kiri merah. Merahnya indah sekali Bapak Ibu, luar biasa, sinarnya luar biasa. Dia sedikit bergerak itu karena ada cairan dan tersedot sehingga airnya ke atas semua, tapi masih tersisa di bawah sini. Ya, jadi ini dibagi dua lagi, sebelah sini merah, sebelah sini putih. Bulatan seperti, tapi bukan kelereng, bukan. Kalau kelereng kan bulat. Apa ya namanya? Itu bulat ya. Tapi ini seperti kancing baju pipih, tetapi tidak sempurna. Dia ada sedikit, indah sekali lah pokoknya. Warna merahnya pun bukan merah blok, bukan. Merah yang bercampur dengan mungkin agak merah tua, merah muda, merah orange. Dan ada sinar yang luar biasa. Demikian juga putihnya. Luar biasa. Putihnya bukan putih ini, putih terang, putih berkombinasi. Pokoknya itu putih. Dia bergerak, Bapak Ibu. Karena ada cairan di sini sedikit dan kanan kiri. Sedangkan yang lainnya ada di atas. Saya melihat itu senang banget ya. Di situ saya mendapatkan kekuatan bahwa Tuhan ada. Tuhan menyertai saya dan saya berpikir, Yesus, Engkau andalanku. Engkau yang tadinya saya takut dan sebagainya, saya yakin Engkaulah yang akan memulai infus ini, membersihkan seluruh penyakit COVID saya, paru-paru yang sudah begitu hebatnya. Karena setelah infus itu, cairan apapun juga disuntik ya melalui infus tersebut. Walaupun bukan pasti tempatnya diganti ya, gitu loh.
Bapak Ibu, apa sampai di situ berhentinya? Tidak. Saya manusia lemah, di mana saya harus menghadapi peristiwa itu bukan cuma 1 jam, berjam-jam, berhari-hari di dalam ruangan yang sendiri, dengan kondisi yang sangat-sangat parah, nggak bisa ketemu apapun, siapapun juga, suster hanya kadang-kadang. Banyak sekali saya mendapatkan hikmat, gitu ya. Bapak Ibu, pada saat mungkin cerita yang cerita yang dulu ya, badai gelombang COVID itu yang waktu itu saya pernah sharingkan. Nah, ini yang belum saja supaya lebih ringkas. Ini yang terjadi yang sangat-sangat mengkhawatirkan saya, Bapak Ibu, dengan segitu banyak cobaan atau yang harus saya hadapi ya. Ternyata oksigen ada masalah. Sehingga saya merasakan, kenapa nih oksigen makin pengap? Saya nggak bisa nafas. Saya pencet bel. Dengan susah payah saya mencet bel ke suster. Nggak datang. Cukup lama. Akhirnya saya lepas itu sungkuknya ya, saya lepas. Karena saya pikir dengan ditutup ini nggak ada oksigen, saya kan menjadi pengap. Saya lepas. Dan saya kan selalu bawa saturasi, dikirim oleh anak saya, alat saturasi. Tahu Bapak Ibu? Makin lama makin turun. Dari 95, 94, 80, 70, 60, 58. Saya nggak berani lagi lihat. Saya nggak berani lagi lihat untuk di sebelah kanan saya saturasinya sudah berapa. Oksigen belum datang. Oksigen masih tetap mati. Suster nggak datang. Sekalinya suster datang, dia hanya ngomong, "Ibu, tenang ya." Bapak Ibu yang terkasih, pada saat seperti itu, andalkanlah Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu saya rasakan. Dan pada saat seperti itu, di mana saya harus melihat, apakah ini saya terakhir tidak bisa melihat anak dan suami saya, dan saudara kandung semua yang mencintai saya, dan juga sahabat-sahabat saya, dan juga kerahiman ilahi yang begitu mendukung dengan doa, dan sahabat-sahabat KKS, APKS. Bapak Ibu, kata suster hanya ngomong, dan itu sebentar doang dia masuk, "Ibu tengkurap ya," gitu loh, nunduk begini gitu. Ya, memang itu dari tadi juga saya seperti itu. Bapak Ibu, lama, cukup lama. Dan pada saat itu sering sih sebenarnya di ICU dengar teriakan. Mereka pada berteriak, mungkin mengalami kesulitan dalam bernafas. Tapi dia teriak. Kalau saya berteriaknya, "Yesus, Engkau andalanku." Aku ingat, Engkau yang ada di dalam infus yang pertama kali saya hadir di ICU ini. Engkau pasti akan menyembuhkan. Engkau bukan menyembuhkan. Aku akhirnya nggak berani minta seperti itu, tetapi saya hanya berkata, "Yesus, Engkau andalanku. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, Engkau andalanku." Di dalam terengah-engah untuk menarik nafas, saya saya mengenang kembali sinar merah dan sinar putih yang ada di infus, yang membuat saya akhirnya tenang lagi. Walaupun susah, tapi saya tidak berani melihat saturasi, tidak berani. Jadi kalau ditanya berapa, saya nggak tahu saturasi. Terakhir saya hanya lihat di 58, 59. Bapak Ibu, di luar saya dengar teriakan-teriakan. Memilukan sekali. Pada saat itu saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, walaupun saya sendiri lagi sengsara gitu ya. Tuhan Yesus, hadirlah juga kepada orang-orang yang teriak itu. Kasihan Tuhan, ampuni juga dia Tuhan. Seharusnya jangan teriak, karena semakin dia teriak, semakin dia makin cemas, semakin susah untuk bernafas. Tuhan, tolonglah dia. Bapak Ibu,
Itu hanya kuasa Tuhan. Saya bukan orang yang sebaik apa kok, gitu loh. Tetapi naluri saya berkata, Tuhan, tolonglah dia juga. Bapak Ibu, lama lama sekali saya untuk menarik nafas itu. Saya mengharapkan kehadiran suster untuk menolong. Tetapi dia tidak masuk. Tetapi Bapak Ibu, luar biasa lagi saya harus menikmati kerahimannya. Dan biarlah saya bersharing ini hanya untuk memuji dan memuliakan namanya. Apa yang terjadi dalam situasi yang begitu menegangkan, ternyata pundak dan bahu sampai ke punggung saya dibelai. Dengan lembut, dengan penuh kasih, sehingga saya kagetnya tadi, kaget senang, kaget. Saya bilang, Yesus, Engkau ada di sini. Saya kuat. Saya pasti kuat sampai ada oksigen lagi. Enak sekali Bapak Ibu, pelayan kasih tangan Tuhan luar biasa. Dia tidak berhenti. Apa yang dijanjikan dia? Apa yang direncanakan dia? Ketahuilah, dia akan selesaikan semuanya dengan baik. Kalau memang saya diinginkan untuk hadir, tetap ada di dunia ini, untuk mewartakan, untuk memuliakan namanya, maka dengan segala cara, dia pun akan membantu saya. Itu saya imani pada saat-saat tersengal. Bapak Ibu, saya nggak bisa doa rosario pada saat itu. Tidak bisa. Berkecamuk pikiran antara khawatir, antara cemas. Walaupun kita bisa ngomong ya, jangan cemas, jangan takut. Hati harus gembira. Iya, tapi pada saat itu Bapak Ibu, pada saat kita mengalami kejadian itu, nggak gampang. Nggak gampang. Tetapi saya hanya bisa ngomong pada saat saya ini, Yesus, Engkau andalanku. Dan aku selalu mengingat, Engkau memberikan sinar, dan aku yakin makna daripada infus ini berarti Engkau mendahului, memulai, dan Engkau pasti akan mengakhiri dengan baik. Bapak Ibu, di sini saya mau menekankan arti daripada Yesus Engkau andalanku. Bukan Yesus, Engkau harus mengandalkan aku. Bukan, jangan dibalik. Pasti semua orang termasuk saya ingin dong hidup lagi. Pasti nggak ada orang yang minta meninggal, kecuali orang yang sudah frustasi kali ya. Tapi selama kita murid Yesus, pasti kita ingin hidup, menemani suami dan anak-anak, menemani semua saudara. Tapi apa ya Bapak Ibu? Saya tidak berani. Tuhan, Engkau andalanku, sembuhin aku dong. Itu pasti sudah terucap. Tetapi pada detik-detik itu, saya hanya bisa mengatakan, Yesus, Engkau andalanku. Berarti, saya tidak boleh ngomong mengatur Tuhan, berarti maunya saya dong. Nggak tahu kenapa, itu pada saat itu saya berkatakan, Bapak, Tuhan, seandainya Engkau memanggil aku, ampuni aku ya Tuhan. Saya minta ampun, saya minta pengampunan dosa. Benar-benar saya minta ampun pada saat detik-detik itu, Tuhan ampuni aku banyak sekali berbuat dosa. Terjadilah Tuhan padamu. Bapak Ibu, tenang sekali yang saya rasakan. Karena kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita minta Tuhan untuk sesuai dengan keinginanku, tetapi aku menyerahkan seluruhnya, benar-benar mengandalkan Tuhan, karena bukan suatu kebetulan di mana saya harus membawakan seminar dulu bersama almarhum Romo Herman, yang pada waktu COVID kemarin ternyata juga harus dipanggil Tuhan ya. Pada saat saya membawakan seminar tentang kematian, tema yang saya bawakan dari buku catatan harian Faustina itulah yang membuat saya menjadi kuat. Bahwa kematian adalah sesuatu yang kita rindukan. Kita benar-benar rindukan, itu bacaan dari Faustina gitu loh. Jadi pada saat itu juga, detik-detik itu juga, kan saya juga merindukan Engkau kok. Saya juga yakin dan percaya bahwa Engkau akan menyambut. Malah pada saat itu Bapak Ibu, kenapa saya tenang gitu ya? Nggak tahu kenapa, terakhir-terakhir kira-kira sebulanan,
Kalau dulu rosario ya rosario biasa, tetapi pada saat yang terakhir itu saya selalu tiap hari doa rosario peristiwa sedih. Dan Bapak Ibu pasti lihat yang peristiwa yang pertama harus mengandalkan Yesus saja berdoa kepada Bapaknya pada saat sakratul maut. Saya pun berdoa, Tuhan, Engkaulah menciptakan manusia dan saya, menciptakan segala isi termasuk oksigen. Maka pada hari ini Tuhan, Allah Bapa, berilah aku oksigen, biar aku bisa bernafas. Itu peristiwa sedih pertama aku ingat. Bapak Ibu, saya tuh benar-benar nggak tahu kenapa. Saya hanya peristiwa sedih terus. Pokoknya pagi hari Sabtu sampai hari Minggu ya sedih melulu, nggak ngikutin peristiwa mulia atau apa enggak. Dan ternyata itu mempunyai makna. Pada saat saya harus seperti ini, saya ingat peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa pada Bapaknya pada saat sakratul maut. Itu yang saya minta adalah oksigen. Terus yang peristiwa sedih kelima, di situ dikatakan dalam buku doanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya menambahkan, dan Bunda Maria, hadir ya, hadirlah di sini pada saat saya mendekati ajal ini. Hadir, jemputlah saya. Jangan biarkan saya direbut oleh roh-roh jahat. Maka dari situ Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Faustina, kematian itu harus dirindukan, bukan ditakuti. Itu mempunyai makna yang besar pada saat saya mendapatkan sakratul maut. Atau dalam penderitaan detik-detik di mana saya susah bernafas lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kurang lebih itulah yang saya alami. Itu yang ini adalah yang kelima ya. Jadi infus itu yang pertama, sedangkan yang barusan yang dibelai itu adalah yang kelima selama di ICU. Sedangkan yang 2, 3, 4 itu adalah yang berapa minggu yang lalu yang saya sharingkan. Badai. Yesus menghentikan badai COVID saya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah, Yesus adalah andalan. Tapi pengertian mengandalkan, benar-benar menyerahkan seluruhnya. Jangan maunya saya, tapi lihatlah. Kehidupan itu pun saya senang. Kematian, seandainya itu terjadi, saya yakin karena saya sudah meminta ampun dalam saat itu. Yang kedua, saya berdoa agar Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan Bunda Maria menjemput dan hadir pada saat itu. Jadi, saya tidak merasa, akhirnya di detik itu saya tidak merasa takut, cemas, atau apa. Ya, karena saya sudah benar-benar menyerahkan. Dua-duanya juga baik kok. Dua-duanya menyenangkan. Kepikiran nggak Bapak Ibu, kalau saya meninggal, saya kepikiran. Karena pada waktu itu di TV kan juga, kalau meninggal karena COVID nggak boleh dikubur. Padahal saya sudah punya kuburan bersama seluruh keluarga besar Santoso. Antara lain Romo Budi, Bruder Matias, itu ada di San Diego. Sekarang baru diisi 3, mama, papa, dan kakak saya. Nah, saya kepikir, berarti saya nggak akan ada di situ dong ya. Saya terpisah, karena harus dikubur kan nggak boleh di tempat yang kita sesuaikan. Tapi kemarin saat peak ya, ternyata boleh gitu ya. Sempat Bapak Ibu kepikir kayak begitu. Saya berarti terpisah, nggak tahu di mana dikubur oleh pemerintah gitu loh. Kepikirnya karena saya melihat TV kan itu jauh-jauh sebelum COVID peak kemarin, Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah, terus tapi nggak tahu kenapa kalau kita benar-benar mengandalkan pengertian mengandalkan Yesus andalanku, ternyata saya berpikir kalau toh saya ini berarti Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bunda Maria yang menjemput, menghantar di dalam api penyucian menuju terang Kristus abadi. Dan bagaimana dengan anak dan suami serta saudara? Pasti. Saya nggak tahu kenapa itu pasti Roh Kudus.
mempunyai kekuatan. Dialah yang akan memelihara. Saya apa? Saya bukan apa-apa. Saya nggak mungkin bisa memelihara dia. Bisa, tetapi Tuhan, Yesus, dia akan memelihara jauh lebih baik daripada saya. Nah, dalam hal itulah yang membuat saya, silakan Tuhan, aku benar-benar mengandalkan Engkau. Antara kematian dan kehidupan, aku ada di tangan-Mu. Aku ada di dalam sinar kerahiman-Mu yang Kau tunjukkan pada saat di ICU ini. Dan Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Yang penting, jangan biarkan aku terpisah dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Biarlah aku selalu di dalam naungan berkas sinar kasih-Mu. Itu aja. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan Yesus sebagai andalan kita terus dan terus menjadi andalan kita. Dalam segala kehidupan, kesulitan, kebahagiaan, kesenangan, apapun juga. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kasih Bu Eti.